Bismillahirrahmanirrahim. Para nelayan mendayung sampan, tebar jala ke tengah lautan. Wahai orang-orang beriman, dengan Al-Quran dan hadis kebanggaan, mari bersama kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji marilah sama menghaturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi yang berbahagia ini mengumpulkan kita di sini untuk bersama melakukan ibadah-ibadah dan juga melakukan tausiah pada pagi ini. Semoga menjadi nasihat bagi diri kita bersama. Bapak Ibu pengurus Masjid Jamiah Hasanuddin Sabi Semarang Bintang Allah dan juga para jamaah yang saya muliakan. Pada pagi ini saya ingin bicara tentang penyakit. Penyakit ada kondisi tidak normal tertentu yang terjadi pada diri kita, yang itu akan memberikan pengaruh kepada kita, baik kepada tubuh kita maupun pada kejiwaan kita. Ketika kita sudah mengalami sakit, tentu kita merasa tidak nyaman, segala sesuatunya tidak enak, Dan itu tidak saja menyangkut raga kita atau tubuh kita, tapi juga bisa menyangkut kepada rohani kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan coba telusuri penyakit rohani terkait penyakit-penyakit yang bisa muncul pada lisan kita, yaitu berupa ghibah, berupa memfitnah, berupa riya atau memuji diri, berupa namimah, mengadu domba, dan ujub, takjub dengan diri kita, dan bersuara dengan intonasi yang tidak baik. Jadi bagaimana kita coba menguraikan dari persumberkan Al-Quran dan hadis terkait salah satu penyakit rohani kita, yaitu yang terlihat dari lisan kita. Baik, yang pertama coba kita urai adalah ghibah. Ghibah merupakan penyakit lisan yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah mincing, atau suka terobsesi untuk bicarakan keburukan-keburukan orang lain. Allah berfirman, wala ya'tabu, janganlah bergunjing. Ba'dukum ba'dan, setengah kamu dengan setengahnya. Ayuhibbu ahadukum, adakah cinta kamu ya'kula lahma, makan daging, akhihi, saudaranya, maitan, yang sudah mati. Fakarihtumuhu, pastilah kamu benci dengannya. Maka wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Maka itu takwalah kita, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, Allah Maha penyayang. Dalam surat Al-Hujurat 12 ini Allah berfirman dengan menyamakan penyakit lisan kita ghibah ini dengan memakan bangkai. Dalam tafsir Imam Qurtubi, ulama klasik Islam dari Cordoba, Spanyol, kelahiran abad ke-12 dan wafat di Mesir, ulama yang terkenal ahli tafsir, imam, juga ahli hadis, beliau menyatakan perumpamaan Allah ini ada 4 rahasianya. Pertama, ghibah diumpamakan dengan memakan bangkai. Kalau kita makan daging, biasanya selalu kita koyak-koyakan, kita makan. Jadi ulama ini mengatakan ketika kita mengunci, menghibah, itu sebenarnya kita sedang mengoyak-koyak kehormatan orang yang jadi objek gunjing kita. Kita mengoyak kehormatan, masing-masing kita punya kehormatan kan, masing-masing kita punya nilai, masing-masing kita punya harga diri. Ketika kita melakukan gunjing, itulah yang kita koyak-koyak. Harus padahal ketika seseorang salah, harusnya kita memperbaiki dengan lisan kita berupa nasihat, dengan yadi, dengan tangan kita supaya dia tidak berbuat zalim, atau dengan qalbi kalau memang kita tidak mampu, dengan hati kita saja kita istighfar dan kita minta ampunkan dia. Bukan dengan menghibah atau membicarakan kejelekannya itu kepada orang lain. Apa manfaat
bicarakan dengan orang lain. Tidak ada manfaatnya. Sasarannya kemana? Kalau sasarannya untuk memperbaiki dia agar dia memperbaiki kesalahannya, tentu kita akan bicarakan dengan langsung kepada objeknya dengan dinasihati. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, apabila kamu ingin memperbaiki seseorang, lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Tapi kalau di hadapan orang lain, berarti kamu menghinanya. Jadi ketika kita ingin memperbaiki, bukan dengan gibah, ya, tidak tepat sasaran. Kenapa kita bicarakan dengan orang lain sementara yang akan kita perbaiki adalah dia? Apakah kita hanya ingin memuaskan nafsu jahat di hati kita saja, memuaskan nafsu kita ingin gunjing saja, bisikan setan saja? Ya, itu harus kita koreksi diri kita. Yang kedua, menurut Imam Qurtubi, memakan bangkai daging saudaranya itu yang diumpamakan dalam Al-Quran. Bukan daging bangkai ayam, bukan makan bangkai kambing, tapi bangkai manusia. Supaya dengan itu kita tidak sedih lagi untuk bergibah. Kita tentu akan maksimal jijik, ya. Bayangkan ketika kita gibah, kita sedang melahap daging mayit, ya. Kemudian yang ketiga, menurut Imam Qurtubi, makna Allah sampaikan dalam surat Al-Hujurat 12 itu bahwa seorang yang kita gibah itu mayit. Mayit adalah sesuatu yang tidak bisa bergerak lagi, tidak bisa membela dirinya lagi. Dia objek, dia diam saja. Mau diapakan rumput-rumput, mau dibalikkan pun dia diam saja. Jadi ketika kita menggibah, itu kita memberikan suatu hal yang buruk kepada orang yang tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak bisa membela dirinya, dia tidak bisa melakukan sesuatu, dia hanya objek. Kita lah yang kemudian jadi mencecar-cecar dia kemana-mana, tapi dia hanya objek seperti mayat. Kemudian yang keempat, menurut Imam Qurtubi, pemisalan ini dibikin oleh Allah supaya kita sangat benci dengan gibah, supaya kita sangat jijik dengan gibah. Karena memakan daging itu sebenarnya dosa besar. Makan daging orang yang sudah mati itu dosa besar. Jadi gibah ini secara tidak jelas atau secara jelasnya itu adalah dosa besar. Kemudian penyakit lisan yang kedua yang bisa keluar dari mulut kita, yang penyakit yang akan jadi sesuatu yang akan azab kita nanti di akhirat adalah fitnah. Kalau gibah bisa jadi objek yang kita bicarakan itu memang salah, Tapi kalau fitnah kita mengada-adakan. Kita mengukur tidak salah, tapi kita bikin-bikin. Kita bicarakan kejelekan orang lain, tapi dia tidak melakukan. Di surat Al-Hujurat ayat 6 Allah berfirman, wahai orang yang beriman, jika datang seorang yang fasik, yang berpotensi bikin fitnah, bawa berita, maka telitilah agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohanmu itu yang akhirnya membuat kamu menyesal. Sebab turun ayat ini karena pada zaman Nabi Muhammad SAW, Rasul pernah menyuruh Al-Walid bin Uqbah untuk menagih zakat ke Bani Mustalik, suatu kaum. Karena suatu hal Al-Walid bin Uqbah tidak bisa sampai ke lokasi Bani Mustalik, dan kemudian dia balik dan menyampaikan berita bahwa Bani Mustalik yang Rasulullah dia untuk menagih zakat tidak mau bayar zakat. Rasulullah kemudian ingin menindak tegas, karena dalam Islam kewajiban zakat itu wajib dan harus dipungut. Maka Rasulullah terpikir untuk memerangi Bani Mustalik karena berita yang dibawa oleh Al-Walid bin Uqbah. Tapi kemudian Rasulullah mengirim Khalid bin Walid ke sana untuk menyelidiki. Rasulullah konfirmasi dulu apakah benar. Di situ diketahui adanya kurang cermat Al-Walid bin Uqbah. Akhirnya datang utusan dari Bani Mustalik mengatakan bahwa mereka setia kepada Rasulullah dan mereka mau membayar zakat. Jadi fitnah ini berpotensi untuk menghancurkan Bani Mustalik kalau berita yang disampaikan tidak sesuai. Kemudian penyakit lisan yang ketiga, yang ini bersumber juga dari penyakit hati kita, adalah ria. Ria sebenarnya bermuara pada sikap kita yang berbuat pamer, ya, baik lewat lisan atau sikap. Dalam surah Al-Kahfi ayat 110 Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a," siapa yang berharap ingin ketemu Rabbihi Tuhannya, ya, kalau kita ingin ketemu dengan Allah, mudahkan Allah, mudahkan, ya. Fali
wala yusrik bi ibadah, jangan kita syirik dengan ibadah Rabbihi ahadan sedikit pun. Kenapa kita ambil ayat ini, Al-Kahfi ini sebagai panduan ketika bicara riya? Itu karena Rasulullah pernah berkata bahwa saya takut dengan kamu akan masuk ke syirik kecil, kata Rasulullah. Kemudian kata sahabat, wa ma syirkul asghar, apa syirik kecil ya Rasulullah? Kata Rasulullah, riya. Jadi ketika kita riya, kita membesarkan diri kita pamer amalan kita, kemudian kita tidak menunjukkan langsung kepada Allah amalan-amalan kita, ya. Jadi kata Allah di sini, wala yusrik bi ibadati rabbihi ahadan, janganlah kamu serikatkan Allah ketika kamu beribadah sedikit pun. Jadi itu riya, kita pamer kita soleh atau seperti apa? Adakah kita mensekutukan Allah dengan sesuatu? Maka Rasulullah takut kita melakukan ini, dianggap sebagai syirik kecil yang ditakutkan oleh Rasulullah. Penyakit lisan yang keempat yaitu namimah atau mengadu domba. Namimah sepertinya nama yang bagus, tapi jangan sampai alhamdulillah kita berikan nama anak cucu kita. Namimah itu artinya mengadu domba. Itu kadang kita tidak sadar, ya, ketika orang bicara kita, ada orang bicara kejelekan orang atau fitnah, kita mengompor-ompor, kita kuyut tuh, apa tuh gitu, ya. Kita nggak sadar kita sedang mengadu domba. Kita nimbrung, padahal itu berpotensi membuat percikan bara, percakapan biasa itu menjadi api. Harusnya kita sebagai muslim yang takwa, kita menyiram. Kalau ada orang emosi atau nggak jelas bicara-bicara yang kita siram supaya padam. Bukan ketika ada bara-bara api kita buat tambah menggalakan sehingga itu membakar jadinya, ya. Pernah Rasulullah berjalan di sebuah komplek makam, kemudian kata Rasulullah di kuburan itu ada 2 orang disisa. Sebenarnya karena masalah yang bisa dia kontrol atau suatu masalah yang tidak terlalu sulit ditinggalkan. Karena ahaduhuma la yastatiru min baulihi, ada orang yang tidak bisa membersihkan najisnya ketika buang air kecil. Kemudian wakana akharu, yang satunya lagi yamsi bil namimah, itu suka melakukan adu domba. Kemudian tadi yang kelima adalah ujub. Ujub berasal dari kata ajaba, ajaib. Kita merasa takjub dengan diri kita. Apakah itu kecerdasan kita, apakah itu kesehatan kita, apakah itu kesolehan kita, kekayaan kita, atau keluarga kita, sehingga lidah kita membangga-banggakan diri kita secara berlebihan, sehingga berpotensi kita menjadi sombong, bukan mensyukurinya. Kita harus mensyukuri semua dari Allah, semua datang dari Allah, kembali kepada Allah, semua anugerah Allah yang bisa saja dalam sedikit Allah cabut. Ya, jadi karena ujub melahirkan kesombongan, sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman, wala tusagir hadatsal linnas, jangan kamu berpaling kepada manusia karena sombong, wala tamsi fil ardi marhan, dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu, sesungguhnya Allah tidak mencintai kulla muhtalin fakhur, sesuatu orang yang membanggakan diri lagi sombong. Kemudian yang terakhir, penyakit lisan ke-6 adalah terkait intonasi suara kita. Surat Luqman ayat 19, Allah berfirman, waqsid fi masyika waqdud min sautika inna ankara aswad la sautul himar. Sederhanalah kamu dalam berjalan dan turunkanlah nada suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Bagaimana suara keledai? Keras. Maka kita janganlah bersuara keras melebihi kebutuhan mendengar kita. Kita dekat, kenapa kita harus teriak-teriak? Kalau memang dia jauh, boleh teriak, tapi sesuai kebutuhan. Kemudian suara keledai itu melengking-lengking, bikin sakit telinga. Janganlah kita bersuara seperti itu, melengking-lengking. Mari kita baguskan suara kita. Kemudian yang ketiga, suara keledai itu mengganggu. Janganlah sampai suara kita menjadi gangguan bagi saudara kita. Demikian tausiah kita pagi ini. Semoga Allah memudahkan jiwa dan raga kita senantiasa sehat walafiat, menjauhkan dari penyakit hati dan lisan ini, baik ghibah, baik memfitnah, baik syirik asghar berupa pamer,
Demikian sesi kita pagi ini, semoga Allah